Tuhan. Ruben, ya, sebab Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Simeon, sebab Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lewi, sekarang aku akan bersatu dengan suamiku. Yehuda, sekarang aku akan memuji Tuhan. Dari Lea ada kata syukur pertama kali diucapkan. Saudara, ini kata yang luar biasa, saya pelajari ya. Ada kata syukur pertama kali diucapkan oleh Lea, ya. Lea yang tertolak, Lea yang tidak dianggap, tetapi saudara, kita belajar dari Lea, ya. Ada kata syukur pertama kali diucapkan. Kejadian 29 ayat 35. Di sini menunjukkan bahwa Lea itu begitu dekat dengan Tuhan. Lea memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita menemukan sebuah kalimat sederhana namun sangat dalam sekali. Ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalimat ini keluar dari mulut Lea, seorang wanita yang hidupnya tidak mudah. Ia bukan istri yang paling dikasihi, benar? Ya. Ia sering dibandingkan, diabaikan, dan berjuang untuk mendapatkan perhatian suaminya. Hidupnya jauh dari kata ideal. Ini Lea, ya, jauh dari kata ideal. Ya. Sebentar lagi, ya, waktunya begitu cepat, ya. Jadi jauh dari kata ideal. Nah, kita lihat ada luka yang terlihat jelas. Ia ingin diterima, ingin dihargai. Ini Lea, ingin diterima, ingin dihargai, tetapi pada kelahiran anak keempat terjadi perubahan yang sangat dalam. Ia tidak lagi berkata tentang suaminya, ya. Anak pertama, kedua, ketiga, oh kalau aku melahirkan anak laki-laki pasti aku diterima oleh suamiku, ya, benar kan? Coba saudara baca, ya, pasti aku akan diterima. Dia ingin sebenarnya mendapatkan perhatian manusia, suaminya. Kalau boleh sekali aku melahirkan, aku dianggap sama suamiku. Ternyata enggak sampai ketiga, enggak. Tetapi pada keempat, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ini bukan sekedar ucapan biasa. Ini adalah titik balik hati dari yang sebelumnya berharap kepada manusia, sekarang beralih kepada Tuhan. Amin. Amin. Dari yang haus akan kasih manusia menjadi sadar akan kebaikan Tuhan. Lea menyadari bahwa apa yang diterima bukan secara kebetulan. Anak yang lahir ini adalah pemberian Tuhan. Ketika dia menyadari sumbernya, dia meresponi, ya, dengan kata syukur. Amin. Menariknya di sini, dari ucapan ini lahir yang Yehuda, yang namanya sendiri berarti pujian atau syukur. Dan dari keturunan Yehuda telah lahir Raja Israel. Luar biasa, keturunan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah materi yang sangat sederhana, ya, yang dapat kita terima pada saat ini. Hari ini mungkin tidak semua berjalan sesuai dengan harapan, ya. Mungkin masih ada luka, kecewa atau pergumulan. Tetapi kisah Lea mengingatkan kita selalu ada alasan untuk bersyukur, ya. Jika kita mau melihat dengan hati yang benar, karena pada akhirnya bukan keadaan yang menentukan kita bersyukur, melainkan kepada siapa kita memandang, ya. Kita punya iman kepada Tuhan, kita memiliki hubungan yang erat, beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Yang tertolak menjadi diangkat, dimuliakan, ya, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Meskipun tidak dicintai, tetapi Lea menjadi istri yang baik dan ibu yang setia. Mau jadi istri yang baik, menjadi ibu yang setia, ya, kita menyerah kepada kedaulatan Tuhan. Meskipun kita merasa kesepian, tersisihkan, kita ada di posisi yang tidak menguntungkan, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan mengeluh, ya. Tirulah Lea. Dia gak pernah mengeluh, membenci keadaan, tetapi belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Fokus kepada rencana Tuhan, tidak melihat kepada masalah yang kita hadapi, ya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Demikian sangat begitu cepat saya menyampaikan. Mungkin ada pertanyaannya. Ada wanita-wanita hebat yang mendampingi saya, ada di depan saya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir pada
siang hari ini mungkin sesuai dengan materi yang pertama, mungkin tadi belum muncul pertanyaan, tetapi sekarang sudah ada pertanyaannya dari materi yang pertama. Kemudian pada materi yang kedua ini, ya, wanita yang tertolak, tetapi akhirnya apa? Dia menjadi wanita yang berdampak. Ya. Ada yang belum jelas ataukah ada yang perlu ditanyakan? Ya puji Tuhan, ini adalah satu kasus ya. Dan saya rasa bukan hanya ibu gembala di sini yang menerima kasus ini. Di tempat kita pun pasti ada kasus seperti ini ya. Jadi satu ibu rumah tangga menghadapi kekerasan di dalam keluarganya ya. Dan dia berusaha sebagai wanita Kristen yang sejati ya. Bagaimana sikapnya? Apakah saya harus bagaimana menghadapi lakinya ini ya, suaminya ini? Apakah hanya dengan berdoa, ya, berdoa? Apakah ada firman Tuhan yang bisa menganjurkan supaya bisa bertahan? Ya, sebagai ibu gembala, sebagai wanita-wanita yang punya kebenaran firman Tuhan, pasti akan lebih mudah. Ya, kita akan menjawab seperti ini. Ya berdoa, benar? Udah dikatakan berdoa? Sudah ya. Kali pertama berdoa. Sudah tante udah berdoa, tapi tambah kabur, tapi tambah jahat. Ya, ya Bu, enggak sampai di berdoa, puasa. Begitu kan? Kalau kita jawabannya benar enggak ya? Berdoa dan puasa. Ini jenis yang enggak biasa. Ada kan di dalam Alkitab, ini bukan jenis yang biasa saja ini. Harus melalui doa dan puasa ya, supaya ini diubahkan. Ya puji Tuhan, mungkin memang dia harus mendapatkan konseling secara pribadi ya, ya konselor ya, harus konselor kepada orang yang tepat memang. Tetapi saudara, ada satu pengalaman yang saya memang untuk mengatakan bersabar ya, berdoa nggak mudah memang ya. Tetapi kalau kita pernah mengalami, saya bukan harus mengatakan ya, harus mengatakan kehidupan kita yang harus hal-hal yang negatif harus disampaikan. Tetapi kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami itu supaya kalau kita menang, kita akan bisa menjadi saksi bagi orang lain ya. Mungkin ada di tempat ini teman-teman yang punya pengalaman yang sama tapi dia menang ya. Mungkin seperti itu ya Bu Ketua ya. Dia bisa menang, melewati. Caranya apa? Ada enggak ya? Ada enggak ya solusinya? Ya, mungkin Ketua ya. Saya nambahin, kasus seperti ini itu kan realita kehidupan dan bukan sesuatu yang pasti. Ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya tidak akan sama di setiap situasi. Jadi misalnya orang yang sedang dikonseling dengan orang yang misalnya kita yang alami, ataupun ada orang lain yang juga ngomong sama kita, itu pasti berbeda. Yang pertama jelas kita harus suruh mereka tetap adalah doa dan puasa. Itu pasti harus dilakukan.
Tetapi kan tidak seperti itu yang tadi dibilang sudah lakukan tapi tidak ada perubahan. Nah, kita harus lihat juga suaminya ini modelnya apa. Apakah suaminya ini juga adalah anak Tuhan atau bukan? Ya, kalau suaminya bukan anak Tuhan, berarti kan kans untuk dia diubahkan itu agak jauh, kecuali memang tangan Tuhan udah pakai apa gitu ya. Tapi kalau dia dengar firman, dia orang Kristen, mungkin ada kesempatan yang lebih apa ya, lebih mudah untuk dia bertobat. Nah, soal tadi dipertanyakan apakah saya salah ketika saya suruh lari. Pertanyaan saya adalah sejauh mana itu membahayakan. Kalau dalam hukum ketika itu sangat membahayakan, bisa membuat kita mati, ya lari gitu. Kalau sampai buat mati. Tapi kalau cuma pas-pasan untuk lagi pukul ada sedikit begini ya, istilahnya kita jangan melawan. Itu pertama, jangan melawan. Biasanya orang kan dia suaminya gangguan jiwa nggak? Kalau normal kan ada pemicu kemarahan sebenarnya. Apa itu pemicu kemarahan? Nah, kalau dia kan kalau orang gila ya dia marah nggak ada sebab. Tapi kalau manusia normal, menurut saya dia marah itu ada sebab. Nah, itu jangan kita ulangi. Udah tahu kalau dia kayak begini ya jangan seperti itu. Saya kalimat. Jadi pernah di tempat kami dia dipukul. Terus saya bilang kenapa kau pukul istrimu? Dia ngomong tante, dia ngomong tabok lah, tabok. Nah, tabok sekali kan. Karena kadang-kadang istri juga kalau yang bagian kalau tabok lah, tabok nian gitu kan. Jadi ya ini dua orang, nggak bisa cuma satu orang. Jadi akhir saya kalau misalnya ini dua-dua adalah jemaat, dua-dua harus dikonseling untuk diajak ngomong. Nggak bisa ini cuma satu gitu kita lihat. Jadi ya membahayakan tubuh untuk keselamatan, maksudnya bisa mati ya, itu harusnya pergi dulu, tapi bukan cerai gitu ya, tidak dibully. Kalau misalnya dia lagi begitu ya kita diam dulu atau kita masuk dalam kamar. Kalau bisa sih memang tidak lari dari rumah, masuk dalam kamar kunci dulu sampai dia rendah banget. Terus saya percaya pepatah dunia aja bilang batu yang keras kalau dititik-titik-titikin air lama-lama dia akan pecah juga. Kalau misalnya suami udah mukulin kita, sudah bikin kita baikin dia, malah kita serve dia begini, saya rasa makanya tadi pertanyaan aku gila nggak dia? Kalau dia nggak gila pasti bisa gitu. Kecuali kalau dia gila ya suruh bawa masuk ke rumah sakit jiwa gitu. Lalu kalau orang dunia kan dibenar-benarin kan ya, kita juga undang-undangin dia, tapi undang-undangin kita pakai dalam nama Yesus gitu. Dia lagi tidur gitu ya, kita tumpangin tangan dia, pura-pura kalau nggak begini kan, jangan dalam nama Yesus. Dia mau kira mau iblis kali gitu. Kita pegang kepalanya gitu ya, dalam hati, dalam nama Yesus ini berubah. Dia berubah, dia akan berubah. Banyak juga kami melihat ada perubahan-perubahan yang seperti itu, yang memang tidak langsung seperti membalikan telapak tangan, tetapi ada satu juga yang saya ingat bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi itu biasanya memproses kita, dan ketika itu memproses harusnya membuahkan sesuatu yang baik. Lea pasti jelas-jelas diproses. Kenapa Tuhan memberikan dia berkat yang luar biasa, dia jadi ibu dari setengah bangsa Israel. Bahkan keturunan Yesus itu lahir dari dia, itu kan sesuatu yang luar biasa. Gak pernah terpikirkan loh, Lea ini dia dikubur di kuburan keluarga, jadi dia istri satu dia. Kalau Rahel itu di tengah jalan di Bethlehem, itu Rahel ya. Tapi Lea ini, saya pernah baca satu buku, bukan Alkitab, tapi buku tentang sejarah ini. Di situ ada statement yang mencengangkan saya. Ternyata Yakub memang mencintai Rahel, tapi kalau Yakub ada masalah, dia ketendang Lea. Nah, ibu bisa bayangin nggak? Jadi Rahel itu nggak bisa diajak ngobrol. Lea ini bisa memberikan pendapat, sekalipun dia selalu tertolak misalnya ya, tapi suaminya berarti percayanya sama siapa? Lea. Karena dibilang ketika dia ada masalah dalam pekerjaan dan lain-lain, akses yang dia dapat itu dari Lea. Nah, saya percaya nggak mungkin kita kena tabok laki, kena pukul suami kalau kita memang tadi bisa dipercaya dengan. Saya kira itu ya. Jadi harus lihat dulu dia suaminya seperti apa. Nah, pelan-pelan. Jadi kalau misalnya dari gereja, suaminya juga dideketin, nggak bisa cuma kita. Nanti karena
dipikir kita cuma bela istrinya, dia jadi jauh dari kita. Karena saya pernah lihat ada yang kayak gitu, suaminya malah nggak mau ke gereja, dia pikir kita gereja ininya sama istri. Nah, terapi yang kedua adalah kita deketin suaminya, asal dia tidak gila. Kalau dia gila, cepatlah bawa ke rumah sakit. Gitu aja. Mungkin sudah kali ini ya, supaya kita beralih ke tokoh yang kedua, karena di sesi ini kita akan belajar 3 tokoh. Ini sesi yang kedua. Terima kasih Bu Siska, ya Tuhan memberkati. Saya berterima kasih. Yang kedua, Tante Sedik akan membawakan tokoh yang kedua yang berdampak, yaitu Jochebed. Di atas ya, di bawah. Sini mau foto aja Tante, Sambil duduk aja. Sambil duduk bisa. Ya enggak apa-apa sambil duduk. Haleluya. Haleluya. Masih semangat? Amin. Soalnya jam-jam ngantuk ini ya. Puji Tuhan. Tadi saya dikasih waktu, tidak usah lama. Dan kali ini kasih materi tentang kehidupan Jochebed, ya. Jadi Jochebed di sini, kalau saya bacakan satu persatu, materi yang diberikan wanita yang berada dalam kondisi ketakutan. Yang pertama, hidup sebagai istri yang berhadapan dengan risiko kehamilan, menyembunyikan Musa selama 3 bulan di rumah, menghanyutkan Musa di Sungai Nil, merawat Musa sebagai anaknya atau anak putri Firaun, menyerahkan putranya pada serangkaian kemungkinan yang tidak diketahui, ya, karena saya diberi waktu nggak panjang, jadi saya simpulkan saja ya materi ini. Jochebed adalah keturunan dari Lewi, ya, keturunan dari Lewi. Tentunya kalau keturunan dari Lewi itu paling tidak dia suka berdoa, ya, suka berdoa. Jadi untuk dia bisa menjadi wanita yang berdampak, tentunya punya proses, ya. Saya yakin ibu-ibu gembala di sini, ya, ada banyak ibu gembala, untuk bisa menjadi dampak di tengah-tengah pelayanan tentu butuh proses. Iya apa ya? Ya, butuh proses. Butuh proses dan tidak instan. Ya, butuh proses dan tidak instan. Katakan bukan butuh proses dan tidak instan. Butuh proses. Ya, butuh proses dan tidak instan, ya. Jadi perlu waktu. Makanya dikatakan tadi dia sebagai istri yang berhadapan dengan risiko kehamilan. Kenapa? Karena ketika dia dalam posisi hamil, ya, dimana ketika itu ada peraturan dari raja bahwa anak-anak Ibrani itu yang laki-laki semua harus dibunuh, ya. Jadi tentunya tidak heran dikatakan Jochebed ini ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas tentunya, ya, karena tentunya dia berpikir kalau anakku lahir pasti akan terjadi seperti yang keadaan ketika itu, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, ya, di mana Jochebed adalah dikatakan sebagai wanita yang berdampak, ya, yang dari mulai hamil sudah merasa terancam, bahkan setelah lahir pun dia harus menyembunyikan anaknya, ya. Tentu suatu perbuatan, ya, usaha yang tidak mudah untuk bisa melakukan ini. Itu sebabnya saya katakan tadi perlu proses, ya, dan seperti ketua tadi katakan, ya, perlu hikmat, perlu proses, perlu hikmat. Bahkan dikatakan
dia punya ide, punya cara untuk menghanyutkan Musa di Sungai Nil, ya tentu dengan tujuan supaya anaknya ini bisa selamat, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pikirannya tetap gimana nanti keadaan anakku dihanyutkan di sungai-sungai yang cukup besar, ya. Kalau kita apalagi seorang bayi, ya, bayi itu harus dijaga dengan baik, dan kalau dihanyutkan di sungai itu jangan-jangan nanti dimakan buaya dan lain sebagainya. Itu ada pikiran seperti itu, ya. Takut dan khawatir itu ada. Jadi kalau saya aplikasikan dalam kehidupan hari-hari ini, ya, ada banyak ibu-ibu di luar sana yang takut dan khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Bahkan ada ibu yang tega membunuh anak kandungnya, ya apa ya? Bahkan punya anak tidak mau mengurusnya. Tetapi kita bisa melihat Yokebed di sini sosok wanita yang kuat, ya. Jadi saya katakan bahwa perlu proses, perlu waktu tadi, karena dia ada waktu juga dikatakan selama 3 bulan menyembunyikan. Dan kalau bayi yang semakin besar tentunya katakanlah banyak pola tidak bisa ditahan lagi untuk dia tidak kedengaran tangisnya lah, suaranya lah. Tetapi Yokebed katakanlah bisa mengatasi ini semuanya. Tentu karena dia punya hikmat, dia hidup dalam doa, ya, sehingga Tuhan kasih hikmat untuk bisa mengerjakan, sehingga bisa punya hikmat untuk menghanyutkan anaknya tadi, ya, yang tadinya menurut pikirannya ada banyak segala kemungkinan bahwa anaknya tidak akan selamat, tetapi ternyata luar biasa, ya. Kalau Tuhan yang sudah beracara, ya, Tuhan punya rencana luar biasa sehingga bayi Musa ini bisa diselamatkan, ya. Bahkan diangkat oleh putri Raja Firaun, ya. Dan bahkan Yokebed sendiri yang menjadi inang mengasuhnya. Kan pikirannya seharusnya sudah terlepas dari kehidupannya karena sudah dihanyutkan tadi. Tetapi kalau Tuhan yang punya rencana, semuanya bisa kembali, ya, semuanya bisa diatasi. Nah, kalau saya katakan tadi yang diaplikasikan dalam kehidupan, bahwa dalam pelayanan mungkin ya kita tidak alami seperti apa yang Yokebed alami, ya. Kita melakukan pelayanan ada banyak, ya, persoalan yang mungkin rasanya tidak bisa kita ungkapkan, dalam hati kita sembunyi, ya, hanya kita tekan, hanya kita doakan, hanya kita pendam sendiri, ya. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Allah, kekuatan Yesus, ya, puji Tuhan, ya, semuanya bisa teratasi, ya. Tentunya seperti ibu-ibu ada banyak masalah tantangan di tengah-tengah pekerjaan. Kalau saya mau bersaksi di tengah-tengah pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan, ada banyak, ya, yang diintimidasi lah, ya, dengan warga yang dikutuk dengan batu, ya. Terus satu pengalaman, kalau ini tadi dikatakan Yokebed ketika hamil, saya pernah waktu hamil anak saya yang terakhir, ya, yang bungsu, yang keempat, anak saya 4 laki-laki semua, ya. Jadi waktu saya belum punya menantu dan cucu, saya paling cantik karena sudah ada saingannya, ya. Jadi waktu hamil anak yang keempat ini, saya setiap kali hamil pasti, kalau hamil muda itu pasti lemah badan saya, yang mual-mual lah apa semuanya. Nah, ketika itu ada ibadah pemuda, ya, tapi saya tidak ikut acara ibadah, saya terbaring di kamar karena keadaan kondisi yang tiba-tiba tetangga sebelah, ya, datang
bawa parang yang sudah mengkilat, parang panjang, ya. Jadi anak-anak pemuda remaja ini bubar, teriak-teriak, ya, panggil nama suami saya, Son, ya, teriak-teriak kuat sekali. Saya kaget, saya terbangun, saya keluar, anak-anak remaja tadi sudah berhamburan, ada yang ke belakang, pastori, kenapa? Ada tadi sebelah itu yang sedang itu, ya, dan ngamuk-ngamuk, terus akhirnya, ya, itu satu, ya, kan saya katakan tadi, dalam keadaan posisi hamil, dalam keadaan tertekan itu tentunya sangat-sangat berat, ya, bukan mudah untuk dijalaninya. Nah, tetapi puji Tuhan selalu kasih hikmat juga pada suami. Jadi ketika hal itu terjadi, ada pengerja lari-lari ke belakang, ambil pisau dipegang. Ngapain kamu? Saya bilang gitu. Saya mau bantu om, kalau ada apa-apa dia mau tusuk. Itu bukan satu solusi, ya. Itu bukan mengatasi masalah, malah menambah masalah ketika terjadi hal kekerasan. Jadi saya katakan saya lari ke gereja karena tempat remaja tadi di ruang sebelah, ya, tempat ibadah umum. Saya lari ke tempat ibadah umum. Saya katakan duduk berdoa, dikatakan ada pengerja, ya. Dan saya juga berlutut berdoa. Dan ketika saya berlutut berdoa, makanya saya katakan hidup dalam doa itu sangat-sangat penting buat kita, ya, anak-anak Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan kasih hikmat sama Bapak Gembala, ya, orang yang datang marah-marah tadi bawa parang, dia gemetaran, dia bisa buat apa-apa. Dia cuma angkat begini gemetaran, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setiap apa yang dikatakan suami saya suruh pulang, dia nurut, seperti, ya, kerbau yang disusul hidungnya, nurut saja, dituruti semuanya. Nah, itu, ya, dalam kehidupan kita, ya, untuk kita bisa menjadi dampak, tentunya, ya, perlu proses dan setia dalam doa. Coba kalau kekerasan tadi kita balas dengan kekerasan, tentu tidak akan menjadi dampak dan pelayanan tidak akan berjalan sampai sekarang ini, ya. Dan ada banyak hal lagi. Saya di tempat pelayanan itu, ya, selalu berhadapan dengan yang parang lahir apa, ya. Waktu anak saya yang ketiga juga pernah tetangga di belakang sana itu juga begitu, ya. Bapak Gembala juga parang karena ada masalah sedikit dengan pekerja, orang tetangga itu mau mukul, menjadi untuk jadi penengah, malah mau mukul, ambil parang. Itu dilihat sepertinya parang yang diarahkan ke dahinya tadi sudah kena. Dan waktu kejadian seperti itu, saya gendong anak saya, waktu itu masih umur 1 tahun, masuk berdoa. Saya bilang, ada waktunya kita harus berdoa, tapi ada waktunya juga kita tidak harus masuk kamar. Di tempat itu saya bisa berdoa. Itu pikiran saya, kalau macam-macam, Bapak kembali macam-macam, saya akan bantu, itu pikiran saya, ya. Terus, jadi cuma menghindar begini, tidak kena parang itu. Jadi kenapa saya nggak mau masuk ke dalam dan berdoa? Saya katakan, saya mau melihat kesaksian hidup bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Coba kalau saya cuma dengar cerita, saya nggak bisa saksikan. Tapi saya mau lihat, menyaksikan sendiri bagaimana campur tangan dan pertolongan Tuhan, ya. Dan kalau saya tidak kuat, ya, di dalam Tuhan, tidak suka berdoa, pasti tidak akan menjadi dampak dan tidak, pelayanan pasti tertutup, ya. Karena sejak awal kami masuk di desa di mana kami pelayanan itu, sebelumnya pernah ada orang kampung itu katakan, kalau di Jemenang ini sampai ada gereja, saya bakar.
Tapi puji Tuhan, sampai hari ini pelayanan pekerjaan Tuhan ya bisa ada ya, artinya ya lewat doa-doa kita ya bisa menjadi dampak. Dan selanjutnya ya katakan UKPET adalah melakukan dan membesarkan juga, mempersiapkan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, membesarkan Israel untuk perbudakan di Mesir. Jadi UKPET juga Tuhan persiapkan untuk membesarkan atau membawa masa depan anak-anaknya ya. Seperti kita tahu, UKPET punya 3 anak ya, Harun, Maryam, dan Musa. Nah, jadi Tuhan persiapkan UKPET untuk mendidik, membawa anak-anaknya. Jadi kalau saya aplikasikan dalam kehidupan saya, coba kalau saya sudah lari dari pelayanan karena kekerasan, kita lawan dengan kekerasan, pasti tidak akan sampai dampak dan tidak ada pelayanan. Jadi tentunya bagaimana nasib anak-anak saya? Ya, puji Tuhan ya, anak-anak saya juga walaupun laki-laki semuanya bisa menjadi anak-anak yang benar-benar ya, bisa menjadi berkat. Tentunya ya, apalagi kalau melihat di daerah saya di desa Cumenang itu tempatnya sarang narkoba, baik pemakai maupun pengedar. Jadi mulai dari anak-anak sekolah minggu saya terapkan buat anak-anak kita ataupun anak-anak jemaat, karena kita harus berdampak buat keluarga dan jemaat. Dari masih kecil saya tanamkan pada anak-anak bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah ya, bait Roh Kudus, tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang mencemari hidup kita ya, mulai dari hal merokok, mulai hal yang pergaulan yang tidak bagus. Dan puji Tuhan ya, anak-anak tidak ada yang terpengaruh dengan hal merokok, baik anak jemaat ya. Mungkin ada 1-2 ya yang mungkin ya, tapi itulah ya, ketika kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan menjadi ya, bisa menjadi yang berdampak sebagaimana kehidupan UKPET. Mungkin sekalipun kita tidak, ya Tuhan persiapkan untuk mempersiapkan bangsa yang besar, untuk seperti ya Musa yang menjadi pemimpin yang besar. Tapi minimal anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati ya, bisa menopang pelayanan ya, bisa mengenyam pendidikan dengan baik, tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di seputaran ya. Bahkan kita bisa melepas kemanapun anak-anak kita pergi ya, karena dibekali dengan kebenaran firman dan doa-doa tentu itu ya. Karena waktu saya tidak banyak, mungkin itu saja, atau masih ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Tidak ya, ya ada. Terima kasih untuk Ibu Istri ya, yang sudah bawa tokoh yang kedua, yaitu UKPET ya, satu wanita yang hidup dalam kondisi yang ketakutan dan kekhawatiran. Kayaknya takut dan khawatir itu sangat bersahabat dengan kita wanita ya. Betul nggak Ibu ya? Betul. Atau cuma saya sendiri? Orang selalu bilang, oh lihat Vera itu orangnya kuat, dia kayaknya nggak pernah ada rasa takut. Siapa bilang? Kalau suami saya belum sampai di rumah dalam pelayanan, nggak tidur saya. Sampai di mana Dewi? Jangan ada kecelakaan, jangan ada apa. Tetap itu kayaknya ya apa ya? Bajunya kita kayaknya ya, kalau kita anak kita belum pulang takut ya dah. Kita telepon dia tidak ngangkat telepon, takut kan kita. Takut dia ganggu dia gitu kan. Khawatir. Tapi kita lihat UKPET alih-alih dia tetap dalam ketakutan dan kekhawatiran yang bikin dia jadi parno, ibu-ibu. Tapi dia berubah menjadi seorang wanita yang berdampak. Musa itu jadi pemimpin bangsa Israel yang luar biasa, gitu. Bahwa bukan hanya sekedar dia jadi
anak dari putri Firaun, hidupnya enak, tetapi benar-benar sampai hari ini Musa itu luar biasa. Bahkan Tuhan bilang nanti pada waktu kedatangan kalian kedua untuk membuat orang percaya, Musa dengan siapa yang diutus balik? Elia. Jadi Musa itu orang besar sekali. Dan dia lahir dari siapa? Yokebed. Bukan cuma lahir loh. Yokebed, saya pernah bayangin begini. Cak manalah caranya Yokebed ini diisi Musa ini. Gitu kan, di tangan dia kan, kalau dia menyusui, dia ini sampai lepas begitu, sampai bisa bikin Musa ini modelnya gini. Bisa tidak ini kira-kira bayangin? Padahal dia hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saya tulis apa tadi kata-katanya itu, bukan yang tadi ya, menyerahkan putra pada serangkaian kemungkinan yang tidak diketahui. Dia beriman. Kalau aku lepasin dia ini, kalau aku sembunyiin, pertama dulu, kalau aku sembunyiin dia akan selamat. Tapi ternyata kan harus lepasin. Plannya berubah. Jadi apa? Masukin ke keranjang dan lepas di sungai. Dia tahu putri Firaun masih mandi jam-jam sekian, tapi itu kan kemungkinan. Kalau sebelum putri Firaun terus kedapatan sama prajurit, atau tadi tante ngomong buayo, atau anak itu berontak-berontak terus tenggelam, gitu kan? Betul ya? Lalu kalau misalnya dilihat oleh putri Firaun, terus putri Firaun tidak tertarik untuk ngambil, malah bilang prajurit, potong ini. Putri Firaun tahu loh itu anak orang Ibrani, betul ya? Di Alkitab tulis begitu, bukan dia nggak tahu. Tapi sekali lagi, Yokebed itu benar-benar beriman. Saya tadi diberkati dengan kalimat itu datang dari ibu yang suka berdoa dengan luar biasa. Ya, jadi mengubah kemungkinan-kemungkinan dan ketakutan-kekhawatiran ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Saya percaya ibu kita bisa jadi Yokebed rohani. Nah, yang terakhir yang ketiga, ini tentang Deborah. Nah, Deborah. Sedikit saja kriteria yang ingin saya bagi dengan Deborah. Kami memberikan kalimat untuk Deborah ini dulu kan, wanita kuat yang menjadi hakim yang sangat terpercaya, ya, sangat berpengaruh. Jadi sebelum bangsa Israel memiliki raja-raja, maka pemimpin bangsa Israel itu namanya hakim-hakim. Nah, Deborah satu-satunya hakim perempuan. Ini luar biasa sekali ya. Kalau sekarang banyak pemimpin-pemimpin wanita, tapi itu Deborah itu luar biasa. Kok dia bisa menjadi pemimpin, bahkan pemimpin yang sangat berpengaruh. Ibu-ibu, saya baca tentang Deborah ini, zaman itu ya sampai laki-laki kancing mereka itu hidup di zaman yang memang sangat tertekan sekali. Mereka terlalu takut dengan musuh-musuh mereka. Semua pria-pria itu sampai tidak berani melakukan apa-apa. Sampai Tuhan harus memakai seorang wanita untuk tampil. Nah, Deborah, dia kenapa dia bisa menjadi orang wanita yang sangat berpengaruh sebagai hakim loh, pimpinan tertinggi ini sama dengan raja. Kok bisa sampai seperti itu? Padahal zaman itu bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang menganut sistem patriarkal ya namanya, bahwa laki-laki itu yang pegang kuasa gitu. Jadi memang semuanya itu harus dari pihak laki-laki gitu. Tapi si Deborah bisa menjadi hakim ini luar biasa. Kriteria apa yang ada pada Deborah? Yang pertama, dia itu menjalankan peran sebagai istri dengan benar. Ya, kalau ibu-ibu melihat, saya ngajak kita lihat di kitab hakim-hakim. Ya, itu saya tidak tulis hakim-hakimnya. Coba kita lihat sama-sama hakim-hakim pasal yang keempat. Cerita tentang Deborah ada di hakim-hakim pasal yang keempat. Ayat yang keempat, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, dia bukan cuma hakim tapi juga dia nabiah Allah Tuhan, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Setiap kali saya belajar tentang Deborah, saya tidak pernah meninggalkan kalimat dia istri Lapidot. Ya. Jadi nama suaminya itu ditulis. Sebenarnya tidak penting ditulis nama Lapidot, ya kan? Karena kan ini cerita tentang Deborah, dia sebagai hakim, sebagai nabiah. Tapi kenapa ditulisin ini? Karena orang-orang pasti melihat dalam keseharian Deborah itu tidak pernah melupakan bahwa walaupun dia orang yang hebat, dia hakim, dia nabiah, dia itu juga istri daripada Lapidot. Nah, saya ibu-ibu termasuk orang yang
kelihatan memang dominan dari dulu. Saya anak ketiga dari kami 3 bersaudara. Tetapi apa-apa kakak-kakak saya selalu tanya, "Cak mana Fer?" Gitu. Ya jadi dari kecil itu udah kelihatan model saya ini memang nge-leader. Dari TK saya sampai ke SMP ya, itu selalu jadi ketua kelas. Nak ada panitia, nak jadi apa, selalu ditunjuk sama guru untuk menjadi ketua. Leadershipnya itu udah kelihatan dari kecil. Waktu SMA saya nggak mau jadi ketua kelas, kenapa? Karena banyak kegiatan di gereja sehingga saya nggak punya waktu. Tapi teman saya yang jadi ketua kelas, kalau nak putusan apa-apa pasti ke meja saya. Boleh ngomong begini Fer? Saya bilang gilo kalau yang ketua kelas nggak pernah nanya sama aku. Tapi jiwa leader itu, kita kan ada orang yang terlahir memang dengan jiwa leadershipnya. Nah mungkin saya termasuk yang seperti itu. Tapi ini tapinya nih Ibu, ini bahaya. Bahaya kenapa? Kalau kita berumah tangga jadi problem nggak kira-kira dengan model saya seperti ini? Pasti. Nah saya naksir dengan orang Jawa pula, yang kalem kalau orang Manado bilang. Jadi gimana ini? Tapi begini, saya berpikirnya begini ya. Saya modelnya kayak gini, saya nggak mau dapat suami yang nurutin saya. Saya yang harus nurut kepada suami. Kenapa? Kita belajar dari Alkitab. Siapa leader dalam rumah itu adalah suami, bukan istri. Sejauh apapun kita, suami tetap adalah leader. Oke? Makanya Deborah selalu ditulis istri lapidot, dia tahu diri. Nah, saya cuma mau ngomong begini. Ketika saya sudah berumah tangga, ibu-ibu, ya, Tuhan juga masih tetap mempercayakan saya untuk memimpin beberapa hal, gitu ya. Sekarang pun dalam jabatan, kalau di gereja kita di pusat, saya sebagai ketua pemuda seluruh Indonesia, dan ini sudah periode kedua, berarti hampir 10 tahun. Itu tidak pernah orang jabat sampai 2 kali, biasanya cuma 1 kali periode pasti ganti ya. Dan banyak maksudnya kesempatan-kesempatan. Tapi kalau saya boleh cerita sekarang, bukan menonjolkan diri atau mau sombong, nggak, cuma mau kasih tahu sama ibu-ibu bahwa keberhasilan saya sekarang dalam memimpin dan juga mungkin ada Tuhan kasih dan saya bisa berdampak dan berpengaruh itu karena sejak saya setelah menikah. Nah, banyak orang bilang enak ya kalau sama Ibu Vera nih begini. Saya bilang kamu salah. Kalau kamu kenal saya sebelum saya menikah, saya bukan orang yang pribadinya begini. Tapi Tuhan memakai suami saya untuk bentuk saya itu jadi kayak begini. Saya selalu berkata tentang suami saya. Ada orang yang orang tua saya memang punya andil banyak. Tapi kami menikah sudah 24 tahun. Pribadi saya yang hari ini itu jelas adalah banyak dampak dari suami saya. Sehingga saya juga bisa menjadi berkat dan berdampak. Bulan April, bulan lalu suami saya ulang tahun yang ke 60 tahun. Ternyata sudah tua. 60 tahun. Nah, di jemaat itu mereka bikin video klip gitu ya. Jadi ditanya satu kata tentang Om Daniel, satu kata banyak nih. Terakhir dia suruh saya, jadi ini orang udah suruh saya nggak nyampein, tapi saya nggak mau rekam. Saya bilang dia nanti terakhir saya yang tutup. Waktu ditanya, aku lagi mikir sepanjang hari, apa yang mau ngomong tentang dia. Tapi saya punya hikmat dapat dari Tuhan mengatakan, kalau kamu mau tanya tentang siapa dia, lihatlah sekarang siapa saya. Karena apa yang terjadi kepada saya itulah andil daripada dia. Karena ibu-ibu. Nah, wanita Deborah ini kenapa bisa menjadi wanita yang sangat berpengaruh? Bukan karena kita nyetir suami kita, bukan karena kita nyetir anak-anak kita, bukan. Tetapi karena mereka percaya dan memang pengaruhnya kita ini menjalankan tugas, dimulai dari yang pertama poinnya adalah menjalankan peran sebagai istri dengan benar. Kami masuk dalam rumah tangga, buat saya itu paling sulit. Kenapa? Karena suami saya itu masuk di rumah kami. Itu berat buat dia. Walaupun dia nggak pernah ngomong, dia pingin kami keluar, tapi orang tua saya tidak kasih. Kami harus ada di situ. Itu berat. Gitu. Itu sangat berat. Jadi menantunya pendeta sivil. Orang bilang lemah, siapa bilang enak. Kalau baca Billy tidak mau jadi itu. Lebih baik di luar kami untuk ini.
Tapi sekali lagi menjalankan peran sebagai istri itu nggak gampang. Makanya saya tadi bilang sampai ke hal keuangan, dia yang harus, saya tuh harus minta duit sama dia. Supaya apa? Bukan cuma buat dia tapi buat saya, supaya saya tahu bahwa dia ini leader di rumah. Sampai segitu loh, maksudnya pengaturannya. Kalau misalnya saya ada tugas, ada apa, saya harus izin dulu sama dia untuk bilang, saya ada undangan begini, boleh nggak? Oke. Ibu tahu ini karena nggak ada dia, ya nggak ada dia. Tapi itu kebiasaan saya ya terserah kalau yang ada yang mau niru. Tapi saya merasa bahwa Tuhan memakai saya ketika saya melayani itu pasti harus ada otoritas dari suami ini yang mendoakan. Jadi setiap kali jemaat kami dia tahu kalau saya mau ketahuan siapa yang khotbah, Bapak Gembala, Ibu Gembala, kelihatan. Kalau kami sudah gandengan tangan sebelum firman Tuhan, berarti Ibu Gembala yang khotbah. Karena saya selalu minta dia doain saya sebelum saya naik. Saya jalankan peran sebagai istri, suami itu juga merasa bahwa kita istri sangat menghargai. Ibu tahu nggak? Satu kelemahan suami, dia itu tidak dihargai. Nak suami kita lebih, sorry ya dalam tanda petik, mungkin bodoh dari kita. Kayaknya mungkin lebih pintar istrinya, tapi tetap suami itu mau dihargai. Itu sebabnya makanya jangan ngomong cak kita paling hebat dewek. Sudahlah, kayak pertama gini ngatur itu ya, nggak boleh. Itu makanya kadang-kadang berantem, tangannya gitu. Jadi harus tahu. Jadi gini, peran kita sebagai istri itu harus ada. Ini ada pengerja kami di sini. Dia berapa tahun ada di kami, belum pernah dilihat kami berantem. Nah, jadi saya nggak pernah Pak ambilin makanan aku. Nggak pernah. Kalau ada kita yang ini kami, saya siapin dia. Memang ada pengerja yang bantu, tapi disiapin kamu mau makan apa atau apa. Peran istri itu penting. Sehebat apapun, sesibuk apapun kita, ingat peran istri itu penting. Ketika suami lihat kita juga ngurus anak-anak dengan baik, dia juga beda. Amin, ibu. Hal yang kedua ya, bisa dipercaya. Saya sudah bahas tadi ya, jadi kita nggak usah terlalu banyak lagi. Deborah ini bisa dipercaya karena semua orang nurut ngomongan dia. Datang mereka kalau ada masalah mereka datang. Nah, Deborah duduk di bawah pohon, mereka datang untuk berhakim kepada Deborah. Artinya dia bisa dipercaya. Lalu dia juga menjadi pemimpin yang visioner. Ayat yang ke-7, dia bisa tahu apa yang akan terjadi. Ini datang dari Tuhan. Deborah tahu kita akan mengalahkan itu Sisera itu ya, kita akan mengalahkan dia. Jadi dia suruh Barak itu pemimpin. Nah, lalu dia ayat yang ke-6 dan ke-7 berani untuk mendelegasikan. Dia hakim, dia paling tinggi. Tapi waktu akan berperang melawan musuh, dia suruh Barak, Tuhan akan serahkan kepada kamu. Ini saya menulisnya berani mendelegasikan tugas atau pelayanan. Nah, kalau kita mau berpengaruh ibu-ibu, jangan semua kita yang menangani. Makanya ngapa kita berantem sama mantu kita di dapur? Karena kita nggak mau izinkan dia. Kenapa kita berantem sama anak kita? Karena kita nggak izinkan mendelegasikan tugas sama mereka. Kapan mereka bisa? Betul apa benar? Bukan cak itu baru motong, salah motongnya. Ini salah, itu salah. Sudah, kau dia nggak sudah. Gitu. Betul. Tapi orang yang berpengaruh itu bisa mendelegasikan. Nah, ini teman-teman saya bilang gantian ya pokoknya. Jangan keliling kemana-mana nak ibu ketua terus, harus gantian. Satu kali nanti kalian yang harus menjadi leader. Saya bilang begini, saya bisa jadi seperti ini hari ini karena ada orang-orang di atas saya yang berani mendelegasikan tugas kepada saya. Dan dulu zaman-zaman yang tua-tua dulu, saya masih muda. Coba kau yang bawa ini. Tante aku masih muda begini-begini. Dah, itu kesempatan mendelegasikan. Itulah pengaruh. Itulah kita berdampak. Ibu-ibu mau berdampak untuk ibu-ibu di gereja, mau berdampak untuk ibu-ibu muda, kan sini agak jarang yang muda ya, sudah agak senior sedikit. Mau untuk yang muda, berani delegasikan tugas di kebaktian wanita kita, berani mendelegasikan tugas. Yang terakhir, bertanggung jawab. Waktu Barak bilang begini, kami nggak mau pergi kalau sampai engkau tidak bersama-sama dengan, oke? Deborah bilang, kau maju, aku menyertai engkau maju. Tapi jangan ini ya, jangan kecewa karena Tuhan akan serahkan kepada wanita. Padahal bukan dia tahu. Deborah itu visioner, dia tahu. Artinya begini, Deborah itu
memang bertanggung jawab ngomong banget. Nah ibu kalau kita mau berdampak, bertanggung jawab lah. Ya, bertanggung jawab sebagai istri, bagaimana tugas yang harus kita lakukan, bertanggung jawab sebagai mama, bertanggung jawab sebagai opung. Jangan lebih-lebih tapi tanggung jawab seperti tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab mamanya, ada tanggung jawab kita. Ya, sekarang banyak ibu di jemaat kami, ada ibu-ibu datang sama saya. Coba buka malam ngomong sama mantu aku. Kayak arisan di rumah kami itu, aku lah beli piring, sendok, garpu semua lewat arisan, juta-juta habis duit aku. Tidak maunya dia pakai itu. Sekarang pakai piring kertas, piring plastik. Apa namanya sendok plastik. Kalau nak berantem ya kok, tidak usah berantem tante. Ya kan? Ikut aja atur gitu kan, ngajar gitu. Kita zamannya berbeda, tapi kita tanggung jawab, jalankan. Tapi kami di sebelah untuk mensupport. Amin ibu. Tugasnya sudah berubah. Ya, tugasnya berubah. Saya dulu bukan orang yang bisa mendelegasikan tugas. Saya nggak percaya, daripada itu tidak bagus, saya terlalu pervert. Lebih aku yang kerjain. Suami saya bilang begitu tidak bisa. Sekarang kau kasih sama orang itu, dia baru kerjain itu cuma bisa 60%. Kau kerjakan, kau bisa kerjakan 90%. Tapi biarin 60. Kira-kira 1 tahun, 2 tahun, bener loh. Nggak sampai 3 tahun. Mereka bisa lebih bagus dari saya kerjaan. Jadi inilah. Kalau kita mau berpengaruh, apakah orang-orang itu tidak menghargai kita? No. Sampai sekarang orang-orang itu sangat menghargai kita dan kita tetap berpengaruh pada mereka. Tapi pengaruhnya adalah pengaruh yang positif. Ibu mau seperti ini? Ya, kita menjadi leader. Saya bilang, kadang-kadang bilang, kemarin saya ngomong apa? Ibu-ibu kita adalah manajer. Loh, Amsal tadi kan bilang dia memberikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Benar gak ibu? Coba bilang sama sudah, aku baru tahu kalau kau manajer. Manajer di rumah, manajer di kerjaan kita, manajer di pelayanan, oke? Karena Tuhan mempercayakan kepada kita. Ya, inilah sesi kedua, tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari, yang mana bisa berdampak baik. Tadi Lea, kedua adalah Yokebed, dan yang ketiga adalah Dewi. Kita masih ada waktu sedikit, ibu-ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya, atau sudah lapar, tadi makan snack juga makan. Masih kenyang. Kenyang. Ada yang mau bertanya? Sudah yakin bisa? Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita bisa jadi wanita yang berdampak? Puji Tuhan, kamu pulang gak sia-sia nanti ya. Senang. Sekalipun saya harus dari jam 4 keluar, Bu Siska dari jam 2 belum mandi lagi. Mandi di sini jam 2 kalau mandi gimana ya? Tapi ya semua untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang mau bertanya? Baik-baik ibu di sini. Luar biasa. Ini sebenarnya sahabat saya jauh, jadi sahabat saya ini pas ketepatan semalam dia bertanya sama saya seperti ini, kan teman saya ini sama kita orang Kristen, terus lalu teman sahabat saya dia laki-laki, jadi mereka ini sudah menikah secara Kristen. Terus karena mereka ada cekcok rumah tangga dan akhirnya mereka berpisah. Lalu setelah mereka berpisah, nah, teman saya ini, saya baru kabar ternyata menikah lagi dengan orang sebelah. Dan akhirnya dia menikah secara Islam. Terus dia bertanya seperti ini, istri saya mau masuk Kristen, tapi saya bingung. Yang pertama kan posisinya saya sudah bisa dengan istri saya, dan yang kedua ini saya secara Islam, dan istri saya ini mau masuk Kristen. Dia tanya kira-kira apakah memang bisa atau memang gimana? Soalnya kan secara firman Tuhan hanya maut yang memisahkan, sedangkan pernikahan pertama itu mereka bisa secara karena permasalahan. Ini kasus yang banyak dan dengan banyak variabelnya banyak. Tetapi kalau untuk ini saya akan jawab sesuai dengan kebenaran. Yang pertama,
pernikahan dia dengan yang kedua ini tetap tidak sah di dalam Tuhan. Itu tetap, maaf, nggak enak dengarnya, tetapi itulah kebenarannya. Itu tetap perselingkuhan, itu tetap perzinahan, ya. Jadi apapun alasannya, tetap walaupun istri yang pertama sudah menikah lagi juga, baru dia di tempat kami ditinggal, dia nggak ada salah. Istrinya yang lari dan menikah dengan orang lain, dia tunggu bertahun-tahun untuk istri pulang, istri nggak mau. Akhirnya dengan banyak alasan dia menikah lagi. Kami bilang nggak boleh secara Alkitab, tetapi ya dia tetap memilih untuk itu, tetap tidak diberkati di gereja kami. Ya. Cuman dia tetap masih ke gereja. Kita kan nggak bisa nolak orang untuk datang. Nah, pertanyaan yang kedua adalah boleh nggak yang istri yang sekarang ini untuk menjadi Kristen? Sangat boleh. Siapapun kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat sangat boleh. Tetapi pernikahan mereka tuh nggak bisa dipersatukan lagi, harus berpisah. Saya kasih contoh. Saya lupa di mana itu ada kasus gitu ya kayak begini. Teman saya ngomong di gereja dia itu ada orang yang baru bertobat, gitu ya. Dia baru bertobat tuh. Lalu waktu dia masuk ke gereja itu dia baru dapat tahu pengajaran, ya. Jadi suami, jadi begini, yang baru bertobat itu istri, suaminya udah pernah menikah di secara Kristen, tapi berpisah kayak tadi, terus sekarang kawin dengan orang yang bukan Kristen, lalu sekarang baru masuk gereja. Istri yang kedua ini sekarang baru jiwa mula-mula, kasih mula-mula begitu. Sekarang akhirnya mereka tahu tentang kebenaran. Kait loh, tapi harus pisah. Dan mereka berpisah. Dia tetap di dalam Tuhan, tetap berpisah. Ya, jadi ke gereja sama-sama, tapi berpisah. Ada anak, udah ada anak. Anak itu tetap dibiayai, tapi mereka tidak pernah lagi berhubungan badan karena tahu itu perzinahan. Nah, tentang uang apa-apa ya tetap dicukupi. Tapi sampai Tuhan kan tahu batasnya ya. Dengan kesetiaan dia tetap dengan pengorbanannya begini, akhirnya istri pertama meninggal. Cuma jangan kita suruh tahu meninggal, jangan salah. Tapi tanpa itu Tuhan bekerja, karena itulah maut yang dapat memisahkan. Jadi akhirnya dia bisa ini lagi dengan istri yang ini. Jadi itu tidak bisa ditawar. Kebenaran adalah kebenaran. 99,9% kebenaran, 0,0% bukan kebenaran. Tetap case itu bukan kebenaran. Kebenaran itu utuh, itu nggak bisa. Jadi memang ya harus pelan-pelan untuk ngomongin ya sampai dia bisa siap. Itu resiko. Jadi gimana sakit dia udah tahu karena udah kamu melawan dia pasti sakit. Tapi kalau tetap di dalam keadaan itu lebih sakit. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau advis kamu bilang kamu mau tanya yang mana? Kalau kamu mau tanya secara hukum memang boleh. Tapi kalau kau tanya aku, dia kan tanya pendapatmu. Tanya secara firman, kau jawab firman. Soal dia mau dengar itu atau tidak, yang penting firman sudah kita beritakan. Dan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kita ngomong itu pun karena kita mengasihi mereka. Kita nggak pernah tahu caranya Tuhan. Jangan-jangan istrinya juga tetap akan diselamatkan. Kalau dia tidak mau, cuma karena mau ikut suaminya, berarti kekristenan untuk dia terima Tuhan juga cuma ikut-ikut. Untuk apa? Gitu, ya kan? Jelas ya? Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya. Saya mau tanya ya. Saya kan dari seberang. Saya nikah juga dari seberang. Suami saya Kristen, saya agama Buddha. Nah, terus tuh saya mengenal Tuhan Yesus. Suami saya tuh sudah lama tidak ke gereja karena ikut saya, karena saya dinikahi di agama Buddha. Nah, terus saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengalami sesuatu. Jadi saya ditegur sama Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan Yesus lewat suami saya. Akhirnya kami ke gereja di sini. Nah, sudah kami datang ke sini. Bagaimana kehidupan keluarga kami? Kalau kami diteguhkan, itu sah nggak di hadapan Tuhan? Sah. Jadi ini ya, jadi begini, kami pernah mengadakannya. Jadi begini kan kalian bukan perselingkuhan, karena memang belum kenal Tuhan waktu di awal. Jadi pernikahan yang jadi di tempat kami pernah meneguhkan ada 15 pasang di gereja kami yang belum pernah
pemberkatan di gereja. Jadi jangan kayak gitu. Mungkin beda agama tadinya, jadi belum sempat diberkati gereja. Tapi sekarang semua udah. Tapi bukan dengan orang yang bermasalah ya. Jadi maksudnya bermasalah itu ada suami, ada istri lagi, bukan. Tapi ini benar, cuman belum pernah diberkati di gereja. Ada yang memang dari Islam, ada yang dari Buddha. Jadi kami pernah 15 atau 16 pasang itu kita bimbingan pranikah dulu. Mereka udah ketawa-ketawa, agak geli, tapi ya udah. Jadi kami bikin itu, Tante Miss juga boleh bikin begitu lagi. Kalau misalnya ada beberapa, kasih bimbingan dulu. Tapi yang benar ya, maksudnya benar itu bukan karena ada perceraian pernikahan mereka, tapi memang betul anak-anak ikut jalan gitu ya. Kita bikin tuh hari itu malam gitu, lalu diberkati lagi, maksudnya didoakan itu diberkati, memberkati pakai baju gaun gitu ya. Sudah itu kami makan di gereja itu kita makan, kan namanya senang, tapi udah didoakan supaya apa, memang benar pernikahan itu sudah ada bless dari Tuhan gitu. Jadi jangan ya kami bilang belum pernah berkat, betul. Jadi kita betulkan lagi kembali di rumah Tuhan karena waktu itu kita belum tahu gitu, dan sekarang sudah lupa. Tapi ada bimbingannya, udah gitu. Tapi bukan yang bersengketa ya. Jadi kalau istilah kami itu, dan nanti maaf, bersengketa. Jadi istri yang bersengketa atau suami yang bersengketa, artinya cerai hidup, masih ada pasangannya, itu yang nggak boleh. Oke? Jadi siap-siap. Boleh rame-rame di sini, ada beberapa. Kita berganti kembali kan, karena memang betul ya, itu tidak salah di mata Tuhan. Jadi kita doakan kembali, tapi kasih bimbingan dulu gimana masuk dalam pernikahan atau apa. Jadi anak-anak tahu. Dulu di zaman papi itu, zaman ini belum kami atur lagi, karena belum ada yang minta. Dulu di zaman papi itu kami lakukan berapa belas gitu. Lucu juga pas masuk. Ya kita mau momennya ya, dalam arti ada waktu di mana ada bless Tuhan lagi untuk keluarga. Dan dia dilihat oleh anak-anak kita. Penting banget dalam rumah tangga itu ada berkat dari Tuhan. Dan kan belum sempat janji nikah waktu itu karena bukan cara Kristen. Jadi sekarang ada janji nikah lagi. Seru ya? Ada lagi? Kalau enggak mungkin saya kembalikan kepada panitia untuk kita, tapi kita tutup dulu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sesi yang kedua kami boleh selesaikan kembali. Kami belajar dari tokoh-tokoh wanita-wanita yang kuat dalam Alkitab, yang walaupun mereka bukan mudah menghadapi kehidupan mereka, tantangan, tetapi mereka tetap bersama dengan Tuhan. Mereka boleh membalikkan apa yang kesulitan itu menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang positif, bahkan berdampak dan menjadi berkat. Terima kasih, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami pun bisa menjadi tokoh-tokoh baru yang bisa berdampak dan juga bisa membawa orang untuk mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri sesi ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kami akan dilayani dengan berkat untuk makan siang kami berdoa, datangkan kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan juga memberkati orang-orang yang sudah, tangan-tangan yang sudah menyediakan balas berlipat kali ganda. Kami bersyukur terima berkat ini dalam nama Yesus. Amin.